Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Zulfana dengan nomor induk mahasiswa 2190302280. Saya kelas C dengan jurusan akomodasi perhotelan di STEN Sekolah Tinggi Ekonomi Pariwisata Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan karyawan atau proses rekrutmen itu seperti apa. 12 tahapan pengadaan karyawan. Jadi itu proses melakukan rekrutmen itu ada 12 tahapan. Yang pertama, membuat struktur. Kenapa membuat struktur itu wajib? Karena kita harus tahu nih departemen mana yang lebih membutuhkan orang atau lebih membutuhkan karyawan baru, entah yang pengalaman atau nggak pengalaman, sesuai kualifikasi kantor atau perusahaan. Ketika ada departemen yang membutuhkan karyawan tambahan, itu biasanya yang harus wajib menentukan yang mengajukan itu harus kepala departemennya. Contoh, saya ngambil yang di hotel, misalkan housekeeping eksekutif housekeepernya itu harus mengajukan, misalkan dia membutuhkan room attendant, dia harus mengajukan ke HRD. Nah, nanti HRD membuat pamflet ke beberapa sosial media atau ke keluarga atau ke kerabatnya. Nah, ini struktur karyawan yang dibutuhkan. Ada eksekutif nih, yang kepalanya itu tuh eksekutif housekeepernya, asisten. Sebenarnya panjang banyak sebenarnya struktur housekeepingnya. Cuman kita ngambil yang lebih rincinya aja, nggak terlalu banyak. Jadi kan, biar singkat, jelas, padat. Nah, yang kedua, menyusun uraian jabatan. Setelah menyusun struktur dengan baik dan teratur, HRD setelah itu akan menguraikan beberapa jabatan penting, apa dan bagaimana dibutuhkan jabatan tersebut. Menyusun uraian adalah salah satu hal yang penting dalam struktur organisasi. Nah, ini uraian jabatannya. Eksekutif housekeeper adalah orang nomor 1 dalam organisasi housekeeping. Asisten housekeeper adalah orang nomor 2 atau yang membantu eksekutif housekeeper. Supervisor public area yang hampir sama dengan floor supervisor, itu dia menjaga kebersihan, kenyamanan, keindahan di bagian lobby, parking area, dan lain-lain. Floor supervisor itu memastikan setiap lantai itu terkontrol atau bersih, nyaman, itu setiap floornya. Nah, public area attendant itu yang membersihkan ya. Kalau supervisor itu yang mengawasi. Public area itu yang membersihkan bagian lobby, restroom, terus parking area, dan lain-lain. Order taker itu yang memesankan barang-barang yang kita dibutuhkan dalam housekeeper, entah chemical, entah equipment, dan lain-lain. Room attendant itu yang membersihkan dan yang harus membuat nyaman dalam lingkungan kamar tersebut. Dia membersihkan bagian kamar, yang making bed, make up room, dan lain-lain. 3. Menetapkan kebutuhan akan pekerja. Mengadakan sebuah rapat dengan semua bagian. Kenapa kayak gitu? Biar kita tahu nih kualifikasi perusahaan yang maunya kayak gimana. Misalkan kepala eksekutifnya maunya yang punya pengalaman atau yang basically-nya di hotel. Terus, nah, kan dari awal saya bilang saya yang mengajukan permohonan surat permintaan tenaga kerja kan eksekutif housekeepernya. Nah, ini contohnya. Ini Angsika Vero ini nih. Nah, dia itu yang mengajukannya. Nah, dia butuh tenaga kerjanya cewek atau cowok. Terus selama berapa lama, kontrak 1 tahun atau 1,5 tahun. Dia maunya yang senior atau middle. Butuhnya berapa orang? Di sini dia butuh 2 orang. Gajinya berapa, net atau gross? Nah, dapat tunjangan kesehatan kah, tunjangan transport kah, atau yang gimana? Nah, jenis kelaminnya mau yang mana? Mau yang perempuan atau laki gitu. Terus pendidikannya mau apa? Basically-nya hotel atau SMK atau SMA, bisa dibantu atau enggak,
dia butuh yang pengalaman atau enggak. Nah, itu wajib ditandatangankan oleh pemohon yang mengetahuinya keuangan, terus GM-nya pun harus tahu kalau dia membutuhkan karyawan. Nah, yang keempat, menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan organisasi akan pekerja. Nah, dimulai dengan adanya menyusun tentang apa yang dibutuhkan masing-masing departemen, kemudian melakukan pertimbangan dan menyusun tentang pemenuhan kebutuhan tersebut. Terus yang kelima, membuat rencana pencarian sumber calon karyawan dengan cara contoh yang saya bilang lewat Jobstreet, entah Instagram, Kerabat, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, melakukan pencarian kerja tuh harus membuat pamflet biar memudahkan pencari pekerja apakah dia memenuhi kualifikasinya atau tidak. Terus yang ketujuh, formulir seleksi karyawan. Di tahap ini melalui penyeleksi satu persatu dokumen pelamar kerja, apakah suatu dengan standar atau kriterianya pekerja yang dibutuhkan dan sangat menentukan kualitas pekerja yang diterima. Apakah sesuai dengan kriteria perusahaan, baik atau tidak. Terus menyeleksi dokumen, itu kayak CV. Terus jadi tuh kalau misalkan kalian ngelamar pekerjaan tuh kalian wajib harus ya, kalian misalkan punya sertifikat lain tuh harus kalian taruh di situ untuk menambah nilai. Dan posisi wawancara kalian itu harus sebelum disuruh duduk, jangan duduk. Nah, gitu saya ngasih sedikit pengetahuan ya. Nah, formulir atau data yang lulus interview. Nah, ini nih formulirnya. Jadi HRD tuh harus ngasih unjuk formulirnya. Misalkan kan tadi butuh 2 orang nih, nah yang lamar itu sedangkan 10 orang ya kan. Nah, siapa aja nih yang lulus? Misalkan yang lulus itu ada 5 orang nih, nanti dia bakalan tahapan interview kedua atau saat tahapan interview itu sebenarnya ada 2 ya interviewnya, ada yang hanya HRD-nya aja dan ada yang user pun juga ikut interview biasanya. Nah, yang ke-8, melaksanakan proses seleksi calon pekerja. Setelah menyeleksi dokumen calon pekerja yang lolos, sekarang HRD akan melakukan seleksi satu persatu untuk tes wawancara dan tes tertulis pada masing-masing calon karyawan yang berupa tanya jawab antara HRD dan calon karyawan dan user biasanya. User biasanya ikut campur sih. Terus yang ke-9, melakukan penilaian hasil seleksi. Setelah dilakukan proses seleksi, maka semua calon karyawan akan diberikan penilaian oleh HRD dan user yang bersangkutan apakah sesuai dengan kriteria, dengan nilai yang baik maupun buruk. Dalam tahapan ini akan ditentukan apakah calon pekerja diterima atau tidak di perusahaan ini. Biasanya kalau tidak diterima, dia akan biasanya akan dihubungi kembali lewat telepon biasanya. Cuman tergantung perusahaannya. Ada yang benar-benar menghubungi, mungkin kalau misalnya dia bilang kayak gitu akan dihubungi ketika dia benar-benar urgent, maybe ya. Terus hasil formulir setelah interview nih. Nah, apa tanggapan dari HRD dan apa tanggapan dari user? Biasanya HRD itu ngeliat attitude, ngeliat sikap kita, contact enggak, terus cara berbicaranya sopan atau enggak, nyambung atau enggak, cepat atau enggak, attitude-nya, terus skill-nya ditanya. Kalau skill sih lebih ke user ya biasanya user nanyain skillnya, pengalamannya, punya experience apa aja, terus sertifikatnya tuh ditampilin ya kalau ada. Yang 10, melakukan penawaran kerja kepada calon karyawan yang diterima. Setelah adanya tahapan penilaian mengenai calon pekerja yang sudah diterima, maka tahapan selanjutnya yang sudah lolos akan diberikan beberapa pertanyaan akan penawaran pekerja tersebut, apakah sesuai dengan minat para pelamar ataupun tidak. Biasanya tuh yang interview nih bisa kita tanya masih minat atau tidak di perusahaan kami Pak Bu. Kalau biasanya kalau ada yang beberapa udah interview, entah dia nggak cocok dengan gaji atau enggak, biasanya kalau dia cocok dia akan menerima, tapi kalau dia tidak cocok dia akan menolak biasanya. Nah, ini biasanya habis sudah dia bilang ya saya mau bergabung dengan perusahaan Bapak, biasanya pihak perusahaan akan menelpon untuk
PKWT. Nah, PKWT itu apa? Perjanjian surat kontrak, di mana ada pasal-pasal tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh para pekerja. Nah, yang ke-11, melakukan penempatan pekerja. Setelah terjadinya proses kontrak dan persetujuan oleh HRD, calon karyawan tersebut, maka dilakukan penempatan para pegawai tersebut sesuai dengan departemen atau bagian yang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Nah, yang ke-12, melaksanakan orientasi kerja. Orientasi kerja itu biasanya selama 3 bulan atau 6 bulan tergantung perusahaan. Tahapan ini adalah tahapan akhir dan permintaan karyawan, yaitu proses di mana para karyawan baru akan menjelaskan tentang semua pengenalan terhadap perusahaan ataupun departemen yang ada. Di tahapan ini diadakan proses interaksi dan proses penjelasan tentang bagaimana struktur perusahaan dan hal-hal yang perlu diketahui oleh karyawan baru tersebut. Seperti itu. Nah, alur orientasinya seperti apa, perkenalan stafnya, orientasi alat dan perlengkapan kerja, orientasi melaksanakan SOP, orientasi gedung, tempatnya, kamu akan di mananya, kamu akan keliling kemana, kamu akan di floor berapa. Nah, akan dijelasin tempat ininya di mana, tempat alat pekerjaannya. Tuh. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu ya. Terima kasih.